Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung reaksi pada tumpuan dengan perletaan jepit. Jadi menghitung reaksi pada tumpuan untuk jepit. Nah, perhatikan langkah menghitung reaksinya hampir sama dengan materi yang telah Bapak bagikan dahulu. Cuman di sini kita akan berpedoman pada persamaan. Jadi untuk persamaan kita lihat dulu gayanya nanti, kemudian apakah gaya vertikal, horizontal, kemudian momen. Kalau dia menggunakan tiga reaksi atau tiga gaya atau tiga reaksi, berarti kita harus menghitung dengan menggunakan tiga persamaan. Nanti persamaan-persamaan apa saja yang perlu kita hitung, kita lihat dulu langkah menghitung reaksi berikut ini. Yang pertama itu tetap masih kita menggunakan kalau ada beban yang kerja, beban merata atau beban terpusat, perhatikan juga satuannya sama atau tidak. Kemudian kalau misalkan ada beban merata, kita harus jadikan dulu beban terpusat. Kemudian ada kesepakatan tanda dalam perhitungan. Kemudian gunakan sigma momen untuk menghitung momen yang bekerja. Gunakan sigma vertikal atau gaya-gaya vertikal untuk kontrol gaya vertikalnya. Gunakan sigma momen untuk kontrol gaya horizontalnya. Nah, sebagai contoh, perhatikan sebagai contoh di sini Bapak sudah punya untuk jepit, di mana jepit ini ada gaya horizontal berupa P dengan besaran 2 ton, kemudian ada beban merata dengan Q-nya adalah 0,5 ton per meter. Kemudian ada 3 titiknya, ada titik A, titik B, titik C. Jarak titik B ke titik A itu 2 meter, jarak titik C ke titik A itu adalah 5 meter. Kemudian Q kecil 0,5 ton per meter, bekerja 3 meter, sepanjang 3 meter. Kemudian ada beban P untuk horizontal, bekerja 100 ton ke arah kanan. Nah, dari contoh ini kita akan ini adalah merupakan sebuah konstruksi cantilever jepit. Di atas ada 3 reaksi yang harus dicari. Jadi reaksi yang harus dicari itu pertama adalah gaya vertikalnya di titik A, gaya horizontal di titik A, kemudian momen di titik A. Sebenarnya momen ini bisa kita cari untuk masing-masing, titik B, titik C itu bisa kita hitung momennya. Namun kita coba untuk contoh kita melakukan di titik A. Nah, dari contoh ini yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita melihat dulu persamaan apa saja yang dipakai. Jadi persamaannya adalah sigma momen, sigma horizontal, gaya-gaya horizontal, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0 semuanya. Kemudian ada 3 reaksi yang tidak diketahui. Dari tanda itu adalah 3 reaksi, yang mana adalah reaksi vertikalnya, kemudian horizontalnya, kemudian momen. Jadi kalau ada 3 reaksi dan menggunakan 3 persamaan yang dipakai, itu disebut dengan konstruksi statis tertentu. Tapi jika lebih dari 3 persamaan, maka itu disebut dengan konstruksi statis tertentu. Nanti konstruksi statis tertentu kita akan bahas berikutnya. Nah, kesepakatan tandanya hampir sama dengan yang Bapak jelaskan lalu. Namun di sini kita menggunakan kesepakatan tanda untuk gaya horizontalnya. Jadi ke arah kanan, tanda panahnya ke arah kanan itu kita anggap positif, ke arah kiri itu kita anggap negatif. Nah, ini untuk gaya horizontalnya saja. Kemudian langkah perhitungannya, jadi yang pertama itu adalah kita menghitung beban merata Q menjadi beban terpusat Q besar. Jadi hampir sama rumusnya, di mana rumusnya adalah Q kali L, di mana Q itu adalah beban meratanya, tinggi beban meratanya, kemudian L itu adalah panjang beban meratanya, sehingga Q besar itu adalah luasan beban merata. Nah, luasan beban merata itu besarnya adalah 1,5 ton, dimana Q kali L 0,5 ton per meter dikali 3, hasilnya adalah 1,5 ton. Nah, kita lihat di gambarnya bagaimana cara penggambarannya. Nah, dari gambar soal yang tadi kita buat garis diagonal. Nah, kemudian di garis diagonal itu tingginya adalah 0,5
ton per meter, kemudian lebarnya adalah 3, sehingga Q berada di tengah-tengah. Nah, Q-nya berada di sana, jaraknya 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan. Sehingga jarak Q ke titik A itu adalah 3,5 meter, 2 meter tambah 1,5. Nah, ini kita lihat bagaimana cara menghitung untuk reaksi vertikalnya. Kita lihat sekarang untuk menghitung reaksi vertikalnya. Jadi untuk menghitung reaksi tumpuan vertikal titik A, kita menggunakan rumus sigma P sama dengan 0. Misal tanda PA nya adalah naik, berarti naik itu adalah positif. Jadi PA positif, P di titik A, reaksi di titik A min Q sama dengan 0. Jadi PA sama dengan Q. Jadi PA itu adalah 1,5 ton, arah reaksinya adalah vertikal atau naik ke atas. Sehingga kita bisa lihat di sana arah reaksinya adalah PA atau naik, besarannya adalah 1,5 ton. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, di sana gaya yang vertikal itu cuma Q saja, beban matanya atau beban terpusat Q besarnya. Jadi itu saja yang ada gayanya. Kalau misalkan ada gaya yang vertikal lagi, kalian bisa tambahkan lagi. Artinya dengan rumusnya, kalau dia ke bawah berarti dia minus, tapi kalau ke atas berarti dia positif sesuai dengan kesepakatan tanda. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghitung gaya horizontalnya, jumlah gaya horizontal, tumpuan horizontal di titik A. Jadi langkahnya bersama, sigma H atau jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Nah, asumsi awalnya kita adalah tandanya ke kanan. Misalnya berarti kalau ke kanan HH nya positif, jadi plus HH plus P, karena P nya juga ke kanan gayanya, sehingga HH min P. Kemudian gaya di jumlah gaya di A sama dengan 2 ton, artinya minus 2 ton untuk AH nya. Jadi gaya horizontalnya di titik A itu adalah min 2 ton, sehingga arah tanda minnya ini sebenarnya min ini adalah menunjukkan arah tanda, besarannya adalah 2 ton, sehingga arah tandanya adalah ke kiri. Sehingga pada gambar dari sini kita lihat HH nya itu adalah ke kiri sebesar 2 ton. Nah, kemudian kita lihat di momennya. Jadi momen di titik A, asumsi awalnya kita searah jarum jam untuk titik A nya. Misalkan MTA plus Q momen di titik A plus Q kali L. Jadi yang bekerja gayanya itu adalah hanya gaya yang vertikal. Kalau gaya horizontalnya dia tidak memiliki jarak, sehingga walaupun kalian tambahkan di rumusnya itu adalah P kali 0, hasilnya adalah 0. Sehingga di sana adalah MA plus Q kali L sama dengan 0. MA sama min kali Q kali L, sehingga MA nya di sini adalah 1,5 kali 3,5, jadi min 5,25 ton meter. Arah tandanya adalah positif. Nah, jadi negatif itu menunjukkan dia arah tandanya berlawanan jarum jam, sehingga pada gambar kita buat nanti adalah demikian besarannya. Nah, dari hasil perhitungan ketiga reaksi yang terjadi vertikal, horizontal, dan momennya, maka kita mendapatkan besarannya adalah gaya vertikalnya di titik A itu sebesar 1,5 ton. Kemudian untuk gaya horizontalnya di titik A itu adalah 2 ton ke arah kiri. Kemudian momen di titik A adalah 5,25 ton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ini adalah salah satu model perhitungannya saja. Di contoh yang harus kalian pahami. Kemudian kita lihat untuk yang harus kalian kerjakan di latihannya adalah sebagai berikut. Jadi kerjakan soal latihannya. Misalkan ada 4 titik A, B, C, D, kemudian ada beban atau gaya vertikal P1 itu nomor absen dengan satuan ton. Kemudian di Q-nya adalah 0,5 kali nomor absen, satuannya adalah ton per meter. Kemudian ada gaya horizontalnya P2 dengan jarak A ke titik B itulah 2 meter, B ke titik C adalah 1 meter, C ke titik D adalah 2 meter.
Nah, hitunglah berapa besarnya reaksi vertikalnya, reaksi horizontalnya, kemudian momen yang terjadi di titik A saja. Nah, demikian video ini, semoga kalian dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh di forum atau kalian melakukan melalui WA. Sekian dan terima kasih.